Relokasi dapat diartikan sebagai penataan ulang tempat yang baru dengan cara memindahkannya dari tempat lama ke tempat yang baru. Relokasi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatkan tuntutan terhadap mutu kehidupan yang lebih baik. Namun tak jarang relokasi berjalan dengan mulus, bahkan hingga terjadi konflik. Berikut yang telah kami rangkum. Konflik relokasi lahan. Menurut data yang telah kami rangkum, selama periode dari tahun 1988 hingga 2023 ada 562 kasus konflik lahan yang tercatat di Indonesia. Konflik yang terjadi selama periode tersebut melibatkan lahan sengketa dengan luas total sekitar 5,16 juta hektar, dan tercatat sudah memakan korban jiwa sekitar 868.000 orang. Selama periode tersebut konflik lahan paling banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni 126 kasus. Ada cukup banyak pula kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Konflik lahan di dalam negeri paling banyak terkait dengan sektor perkebunan, yakni 286 kasus. Marak juga konflik lahan berupa sengketa di area hutan produksi, pertambangan, hutan konservasi, hutan lindung, proyek infrastruktur, dan wilayah transmigrasi. Seperti yang terjadi di Kalijodo misalnya. Konflik tersebut merupakan jenis konflik antar kelas, di mana pelaku konflik berasal dari kelas yang berbeda yaitu pihak pemerintah kota Jakarta dengan masyarakat sekitar daerah Kalijodo. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dan tujuan dari kedua belah pihak. Satu pihak memiliki tujuan tertentu sedangkan pihak lainnya ingin tetap tinggal untuk tujuan yang lain. Ada juga permasalahan terkait HAM, salah satunya adalah kasus konflik agraria yang terjadi di Rempang. Berikut kasus-kasus lainnya yang telah kami rangkum secara singkat. Relokasi IKN. Warga Kecamatan Sepaku yang terletak di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, menuntut agar masalah ganti rugi lahan yang terkena dampak pembebasan lahan IKN segera diselesaikan. Diinformasikan pula bahwa banyak uang ganti rugi warga yang dititipkan ke pengadilan, dan hal itu jadi masalah tersendiri bagi warga. Sedangkan terkait permasalahan lahan, apabila antara kedua pihak warga dan pemerintah bisa dilakukan mediasi, maka mudah untuk mendapatkan penyelesaian. Khususnya berkaitan dengan pembebasan lahan yang belum selesai. Negara pun diminta tidak sewenang-wenang terhadap rakyat dan tetap mengidentifikasi kepemilikan tanah tersebut. Sehingga, proses peralihan kepemilikan lahan dari masyarakat kepada pemerintah dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa menimbulkan konflik agraria berkepanjangan. Ada juga aksi unjuk rasa dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak di depan Patung Kuda, Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Mereka minta dilibatkan dalam proyek Ibu Kota Nusantara seperti masuk dalam struktur birokrasi Badan Otorita IKN hingga pembangunan kompleks desa wisata Dayak minimal 10 hektar di kawasan IKN. Dalam aksinya mereka membentangkan poster, spanduk dan berorasi. Relokasi Jalan Tol Sumo. Jalan Tol Sumo yang melintasi wilayah Kelurahan Bebekan Pereng di Sidoarjo mulai dilaksanakan pada tahun 2013. Tetapi, pembangunan jalan tol pun lagi-lagi menjadi masalah, apabila akses pembangunannya melewati kawasan pemukiman penduduk, karena akan muncul konflik antara warga dengan pihak proyek pengadaan tanah untuk membangun jalan tol Surabaya-Mojokerto. Jadi, pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto dilandasi faktor konflik warga dengan panitia pengadaan tanah yaitu untuk mengangkat nilai harga tanah, meningkatkan perekonomian. Pihak yang dirugikan merasa adanya kesenjangan sosial antara yang satu dengan yang lain. Ini terjadi pada kasus pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto yang melintasi daerah Sidoarjo yang tepatnya pada Kelurahan Bebekan di Desa Bebekan Pereng. Pembangunan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari warga setempat, sehingga menjadi kontra dari pembangunan tol Sumo di Sidoarjo. Pihak proyek memberikan harga rumahnya untuk pembebasan lahan yang terlalu rendah dan tidak sesuai dengan keadaan pasar sekarang. Dampak negatif. Relokasi lahan memiliki dampak negatif tergantung pada bidang alih fungsinya. Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula atau yang seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.
Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman yaitu, turunnya produksi pertanian, hilangnya kesempatan petani, berkurangnya ekosistem sawah. Sedangkan pada relokasi lahan industri, dampaknya yaitu dapat menimbulkan persaingan bagi industri yang sama, masuknya budaya baru, keuntungan yang diperoleh masuk ke negara lain, dan kualitas lingkungan hidup turun karena limbah industri meningkat. Selain itu juga dapat merugikan warga sekitar karena kehilangan pekerjaannya. Di setiap pembangunan memiliki dampak positif dan negatifnya. Untuk itu kita harus dapat mengutamakan kesejahteraan rakyat dan melakukan pendekatan yang humanis. Sekian tayangan kami mengenai kasus relokasi lahan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan nantikan informasi lainnya. Sampai jumpa.